Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Injil hari ini berbicara tentang konflik ketaatan akan hari Sabat. Ketaatan akan hari Sabat adalah hukum inti dari salah satu hukum 10 perintah Allah. Ketaatan pada hari Sabat merupakan hukum yang sangat kuno yang ditekankan selama masa pembuangan. Selama masa pembuangan, orang harus bekerja 7 hari seminggu dari pagi sampai malam hari tanpa ketentuan untuk bertemu dan bermeditasi pada firman Allah, untuk berdoa bersama dan berbagi iman, serta berbagi masalah kehidupan mereka dan harapan mereka. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk berhenti bekerja setidaknya 1 hari dalam seminggu untuk berkumpul dan menguatkan satu sama lain dalam situasi sulit di pembuangan. Jika tidak, mereka akan kehilangan iman mereka. Saudara dan saudari, saat itulah iman dilahirkan kembali dan ketaatan akan hari Sabat dikuatkan. Ayat 1 sampai 2, penyebab konflik. Pada hari Sabat, para murid berjalan melalui ladang gandum, dan mereka memetik bulir gandum dan memakannya. Dalam Matius bab 12 ayat 1 dikatakan bahwa mereka memang lapar. Orang Farisi mengatakan apa yang dilakukan para murid Yesus adalah pelanggaran terhadap hukum Sabat. "Mengapa kamu melakukan apa yang tidak diizinkan pada hari Sabat?" Lalu ayat 3 sampai 4. Apa tanggapan Yesus? Segera Yesus menanggapi pertanyaan orang Farisi dengan mengingatkan mereka bahwa Daud sendiri juga melakukan hal yang dilarang, karena Daud mengambil roti suci dari bait suci dan memberikannya kepada para prajurit untuk dimakan karena mereka lapar. Yesus mengenal kitab suci dan memakainya sebagai rujukan untuk mengatakan bahwa argumen orang lain tidak memiliki landasan. Dalam Injil Matius, tanggapan Yesus lebih lengkap. Yesus tidak hanya mengingat kisah Daud, tetapi juga mengutip aturan yang memungkinkan para murid bekerja pada hari Sabat. Dan Yesus mengutip kitab Nabi Hosea, "Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan." Pada waktu itu tidak ada Alkitab cetak seperti yang kita miliki sekarang. Dalam setiap komunitas hanya ada satu Alkitab, yakni tulisan tangan yang tetap berada di sinagoga. Jika Yesus mengenal Alkitab dengan baik, itu berarti dalam 30 tahun hidupnya di Nazaret, Yesus berperan secara intens dalam kehidupan masyarakat, di mana setiap hari Sabat tulisan suci dibacakan. Lalu ayat 5, kesimpulan bagi kita semua. Yesus mengatakan kepada kita semua, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus anak manusia yang hidup dalam keintiman dengan Allah, menemukan arti dari Alkitab bukan secara lahiriah,
tetapi secara batiniah. Yesus menemukan makna yang dimulai dari akarnya, yakni keintimannya dengan penulis Alkitab, yakni Allah sendiri. Karena itu Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Dalam Injil Markus, Yesus menjadikan hukum hari Sabat dengan mengatakan bahwa hari Sabat dilembagakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara dan saudari, bagaimana kita memaknai hari Minggu yang merupakan hari Sabat bagi kita di zaman ini? Apakah kita pergi ke gereja pada hari Minggu hanya sebagai kewajiban, atau kita mau berada bersama Allah? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.